Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriani Edy, membuka fakta penting soal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menilai, banyak proyek besar selama ini dimulai dengan perencanaan yang kurang matang. Akibatnya, biaya membengkak, jadwal meleset, dan perusahaan negara, khususnya BUMN karya, akhirnya menanggung beban konstruksi yang berat hingga kondisi keuangannya ikut terganggu. Febriani mencontohkan bagaimana hal-hal dasar seperti kondisi tanah, desain bangunan, hingga masukan klien seringkali terlewat di tahap awal. Bahkan ada proyek seperti Tol Gilimanuk-Mengwi, yang sudah di groundbreaking Presiden Joko Widodo, namun terhenti di tengah jalan karena badan usaha tidak mendapatkan financial close. Banyak proyek dimulai tanpa kepastian pendanaan, dan ketika uang tidak ada, pekerjaan berhenti begitu saja. Meski begitu, ia menilai sektor jasa konstruksi di Indonesia sebenarnya masih menjanjikan. Hanya saja, tantangan seperti perencanaan yang buruk, pasar yang semakin sempit, hingga banyaknya penyedia jasa, terutama BUMN, membuat kompetisi tidak sehat tak terhindarkan. Dalam tender, sesama BUMN karya bahkan saling banting harga hingga marin hilang demi sekadar mendapatkan pekerjaan. Fenomena saling kanibal, inilah yang menurut Febriani membuat industri ini semakin tidak sehat dan membutuhkan pembenahan besar. Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriani Edy, membuka fakta penting soal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menilai, banyak proyek besar selama ini dimulai dengan perencanaan yang kurang matang. Akibatnya, biaya membengkak, jadwal meleset, dan perusahaan negara, khususnya BUMN karya, akhirnya menanggung beban konstruksi yang berat hingga kondisi keuangannya ikut terganggu. Febriani mencontohkan bagaimana hal-hal dasar seperti kondisi tanah, desain bangunan, hingga masukan klien seringkali terlewat di tahap awal. Bahkan ada proyek seperti Tol Gilimanuk-Mengwi, yang sudah di groundbreaking Presiden Joko Widodo, namun terhenti di tengah jalan karena badan usaha tidak mendapatkan financial close. Banyak proyek dimulai tanpa kepastian pendanaan, dan ketika uang tidak ada, pekerjaan berhenti begitu saja. Meski begitu, ia menilai sektor jasa konstruksi di Indonesia sebenarnya masih menjanjikan. Hanya saja, tantangan seperti perencanaan yang buruk, pasar yang semakin sempit, hingga banyaknya penyedia jasa, terutama BUMN, membuat kompetisi tidak sehat tak terhindarkan. Dalam tender, sesama BUMN karya bahkan saling banting harga hingga marin hilang demi sekadar mendapatkan pekerjaan. Fenomena saling kanibal, inilah yang menurut Febriani membuat industri ini semakin tidak sehat dan membutuhkan pembenahan besar. Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriani Edy, membuka fakta penting soal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menilai, banyak proyek besar selama ini dimulai dengan perencanaan yang kurang matang. Akibatnya, biaya membengkak, jadwal meleset, dan perusahaan negara, khususnya BUMN karya, akhirnya menanggung beban konstruksi yang berat hingga kondisi keuangannya ikut terganggu. Febriani mencontohkan bagaimana hal-hal dasar seperti kondisi tanah, desain bangunan, hingga masukan klien seringkali terlewat di tahap awal. Bahkan ada proyek seperti Tol Gilimanuk-Mengwi, yang sudah di groundbreaking Presiden Joko Widodo, namun terhenti di tengah jalan karena badan usaha tidak mendapatkan financial close. Banyak proyek dimulai tanpa kepastian pendanaan, dan ketika uang tidak ada, pekerjaan berhenti begitu saja. Meski begitu, ia menilai sektor jasa konstruksi di Indonesia sebenarnya masih menjanjikan. Hanya saja, tantangan seperti perencanaan yang buruk, pasar yang semakin sempit, hingga banyaknya penyedia jasa, terutama BUMN, membuat kompetisi tidak sehat tak terhindarkan. Dalam tender, sesama BUMN karya bahkan saling banting harga hingga marin hilang demi sekadar mendapatkan pekerjaan. Fenomena saling kanibal, inilah yang menurut Febriani membuat industri ini semakin tidak sehat dan membutuhkan pembenahan besar. Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriani Edy, membuka fakta penting soal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menilai, banyak proyek besar selama ini dimulai dengan perencanaan yang kurang matang. Akibatnya, biaya membengkak, jadwal meleset, dan perusahaan negara, khususnya BUMN karya, akhirnya menanggung beban konstruksi yang berat hingga kondisi keuangannya ikut terganggu. Febriani mencontohkan bagaimana hal-hal dasar seperti kondisi tanah, desain bangunan, hingga masukan klien seringkali terlewat di tahap awal. Bahkan ada proyek seperti Tol Gilimanuk-Mengwi, yang sudah di groundbreaking Presiden Joko Widodo, namun terhenti di tengah jalan karena badan usaha tidak mendapatkan financial close. Banyak proyek dimulai tanpa kepastian pendanaan, dan ketika uang tidak ada, pekerjaan berhenti begitu saja. Meski begitu, ia menilai sektor jasa konstruksi di Indonesia sebenarnya masih menjanjikan.
Hanya saja, tantangan seperti perencanaan yang buruk, pasar yang semakin sempit, hingga banyaknya penyedia jasa, terutama BUMN, membuat kompetisi tidak sehat tak terhindarkan. Dalam tender, sesama BUMN karya bahkan saling banting harga hingga marin hilang demi sekadar mendapatkan pekerjaan. Fenomena saling kanibal, inilah yang menurut Febriani membuat industri ini semakin tidak sehat dan membutuhkan pembenahan besar. Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriani Edy, membuka fakta penting soal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menilai, banyak proyek besar selama ini dimulai dengan perencanaan yang kurang matang. Akibatnya, biaya membengkak, jadwal meleset, dan perusahaan negara, khususnya BUMN karya, akhirnya menanggung beban konstruksi yang berat hingga kondisi keuangannya ikut terganggu. Febriani mencontohkan bagaimana hal-hal dasar seperti kondisi tanah, desain bangunan, hingga masukan klien seringkali terlewat di tahap awal. Bahkan ada proyek seperti Tol Gilimanuk-Mengwi, yang sudah di groundbreaking Presiden Joko Widodo, namun terhenti di tengah jalan karena badan usaha tidak mendapatkan financial close. Banyak proyek dimulai tanpa kepastian pendanaan, dan ketika uang tidak ada, pekerjaan berhenti begitu saja. Meski begitu, ia menilai sektor jasa konstruksi di Indonesia sebenarnya masih menjanjikan. Hanya saja, tantangan seperti perencanaan yang buruk, pasar yang semakin sempit, hingga banyaknya penyedia jasa, terutama BUMN, membuat kompetisi tidak sehat tak terhindarkan. Dalam tender, sesama BUMN karya bahkan saling banting harga hingga marin hilang demi sekadar mendapatkan pekerjaan. Fenomena saling kanibal, inilah yang menurut Febriani membuat industri ini semakin tidak sehat dan membutuhkan pembenahan besar. Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriani Edy, membuka fakta penting soal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menilai, banyak proyek besar selama ini dimulai dengan perencanaan yang kurang matang. Akibatnya, biaya membengkak, jadwal meleset, dan perusahaan negara, khususnya BUMN karya, akhirnya menanggung beban konstruksi yang berat hingga kondisi keuangannya ikut terganggu. Febriani mencontohkan bagaimana hal-hal dasar seperti kondisi tanah, desain bangunan, hingga masukan klien seringkali terlewat di tahap awal. Bahkan ada proyek seperti Tol Gilimanuk-Mengwi, yang sudah di groundbreaking Presiden Joko Widodo, namun terhenti di tengah jalan karena badan usaha tidak mendapatkan financial close. Banyak proyek dimulai tanpa kepastian pendanaan, dan ketika uang tidak ada, pekerjaan berhenti begitu saja. Meski begitu, ia menilai sektor jasa konstruksi di Indonesia sebenarnya masih menjanjikan. Hanya saja, tantangan seperti perencanaan yang buruk, pasar yang semakin sempit, hingga banyaknya penyedia jasa, terutama BUMN, membuat kompetisi tidak sehat tak terhindarkan. Dalam tender, sesama BUMN karya bahkan saling banting harga hingga marin hilang demi sekadar mendapatkan pekerjaan. Fenomena saling kanibal, inilah yang menurut Febriani membuat industri ini semakin tidak sehat dan membutuhkan pembenahan besar.